Sila. Ya, silakan. Ayat 78 dan ayat 7. Ayat itu di tengah-tengah. Apa dia? Surah apa tuh? 78 An-Nisa, surah An-Nisa. 78 di tengah tu ada respon Allah kepada kata-kata orang munafik baru dia kata hazim min Allah. Wa in tusikum hasanatun yaqulu hazim min Allah. Wa in tusikum hasanatun yaqulu hazim min Allah. Wa in tusikum sayyi'atun yaqulu hazim min indika. Pada Nabi. Kemudian Tuhan jawab, kulun min indillah. Tapi kemudian dalam ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kenyataan kullu min hadhihi ya, saya paham maksudnya. Kenapa yang satu ketika orang kafir kata tiba-tiba musibah tak baik, ini pasal engkau lah Muhammad, ya kan? Bila baik pula dia mendakwa, itu usahanya. Lalu Allah jawab, baik ke buruk itu dari Allah, itu jawabannya kan. Tapi dalam ayat selepasnya, kenapa Allah pula kata kebaikan yang menimpa kamu itu dari Allah, tapi keburukan yang menimpa kamu dari bercanggakan. Ya, itu kata pikiran saya. Ini sebenarnya ayat ini memberikan maklumat yang berbeza. Coba perhatikan ini. Satu nama iradatul insan, namanya qudratullah. Iradatul insan itu maknanya kehendak, kemauan. Kita oleh Allah diberi apa? Kemauan, kan? Nak makan, nak minum, nak jalan, nak duduk, nak buat baik, nak buat jahat, kan? Nak panjat pokok, nak bawa kereta berhati-hati, nak bawa kita suka hati, itu kan pilihan kita, kan? Paham dari situ? Kalau kita nak bawa kereta, kita boleh memilih untuk bawa kita dengan berhati-hati. Kita pun juga boleh memilih membawa madu kita dengan suka hati. Betul ya? Ada rasa di situ kita punya kebebasan. Semasa kita bawa kereta, kita merasa bebas atau tidak untuk memilih nak berhati-hati atau suka-hati. Ada. Kita ada merasa kebebasan atau merasa dipaksa, ada sesuatu yang memaksa kita, awak mesti hati-hati. Ada kan? Itu namanya iradatul insan. Oke. Iradatul insan maknanya kemauan manusia. Terpulang manusia nak buat yang baik atau manusia nak buat yang syarrun. Ada ya, di situ ada. Karena rasakan kan ada kebebasan. Allah suruh sholat, dia boleh memilih nak sholat, dia boleh pilih sholat. Nah, seberang jambatan sudah ada notis, sudah ada peringatan, kendaraan melebihi 5 ton tak dibenarkan seberang, kan, tak boleh melaluinya karena rusak. Masa itu dia bawa lori 10 ton namanya. Dia boleh berang, dia boleh berhenti, kan? Itu yang saya katakan kebebasan manusia, iradah manusia ini juga semacam hurriyah, ya. Namanya hurriyah, kebebasan. Mana boleh buat baik,
Kalau tak seberang nanti tak roboh lah jembatan tu. Kalau berhati-hati tak eksiden lah. Atau dia nak memandu dengan sesuka hati dan eksiden 100%. Setakat itu kaitan dengan kebebasan memilih. Pertanyaannya, bila seseorang itu dalam memandu dengan berkhidmat sehingga ia selamat bertujuan atau terelak daripada terhindar daripada eksiden kan? Berjaya seseorang sampai ke tujuan selamat, terhindar pada eksiden. Eksiden itu siapa yang buat kerja itu? Adakah itu kita yang menciptakan itu? Tidak. Allah, betul. Kita sakit, kemudian kita berobat, atau kita tak nak minum berobat. Kalau kita berobat, jadi sehat. Kalau kita tak nak minum obat, sakit. Masalah siapa yang menjadikan sakit dan sehat? Bila kita minum obat, kita sehat. Bila tak minum obat, kita sakit. Sakit dan sehatnya siapa yang membuat kerja itu? Nah, ini kaitan dengan sini. Kaitannya di sini. Kita hanya boleh minum obat. Sakit sembuh atau tidak, itu kita tak ada kudroh. Orang naik panjat pokok, kemudian berasal berat, tapi dia pilih pijak ranting yang kuat. Karena dia pilih pijak ranting yang kuat, dia tidak jatuh. Nah, jatuh tu baik kita baik, tak jatuh. Baik, karena dia pilih ini Allah bagi baik. Ada orang panjat pokok, pijak ranting yang lekut, kemudian terjatuh ke debu. Itu tak baik kan? Sekarang siapa yang menciptakan jatuh tadi? Allah, bukan kita. Itu kudroh. Jadi manusia hanya diberi pilih tapi tidak punya kudroh. Kita hanya diberi memilih untuk makan, tapi tak ada kekuatan untuk pastikan kita kenyang. Paham? Kita dahaga, kita hanya diberi pilihan untuk minum atau tak minum. Kalau kita boleh minum, setakat itu saja. Kita tak ada kuasa untuk pastikan kita hilang dahaga walaupun selepas minum. Hilang dahaga atau tidak, itu kaitannya di sini. Ini bermakna benda yang baik atau benda yang tak baik itu di bawah kudrat Allah. Sementara kita pilih yang baik atau kita pilih yang tak baik itu di bawah iradah kita. Maksud ayat itu seperti itu lah. Jadi bila Allah kata, mereka kata, bila tak baik daripada Nabi Muhammad, bila baik diri mereka katanya kan, karena begitu. Intusib humbasanatun yakulu hadiminillah. Kalau baik ini Allah yang bagi. Tapi kalau mereka tertipu tak baik, mereka kata itu pasal engkau oleh Muhammad. Tak baik ke buruk itu yang menciptakannya, yang menghendaki ia berlaku ialah Allah. Itu di bawah kuasa Allah. Bila kuasa Allah, kenapa yang selepasnya pula apa yang berlaku yang baik dari Allah, dari apa yang menimpa tak baik dari diri kamu. Ini pilihan kita. Allah hanya berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita pilih, itu satu. Jawapan yang kedua, walaupun kedua-duanya itu berlaku atas kudrat Allah, bukan atas pilihan kita. Baik ke, buruk ke, jatuh ke, tak jatuh ke, selamat ke, aksiden ke. Kedua-duanya itu berlaku atas kudrat Allah. Dari segi adab, bila benda itu baik menimpa kita, hendaklah kita nisbahkan, kita kembalikan pada Allah. Bila benda yang berlaku itu tak baik, walaupun itu hakikatnya kudrat Allah, jangan nisbahkan kepada Allah. Itu adabnya. Jadi segi adab. Ada dua, satu dari segi hakikat, kedua dari segi adab. Jadi ayat ini cerita satu dari segi aspek iman. Aspek imannya yang ini. Kita hanya diberi kebebasan
milih. Tapi kita tidak ada kuasa untuk memastikan pilihan itu berjaya atau tidak. Yang menentukan nanti berjaya tidak pilihan kita. Kalau saya buat ini, macam ini. Kalau saya berubah nanti, adakah kita mesti sembuh? Belum tentu, itu terpulang Allah. Kan? Ada orang ingin bunuh diri, tak mati pun, walaupun dia ingin mati. Sementara ada orang yang tak nak bunuh, tak mengelakkan mati, malah mati. Jadi yang menciptakan kematian itu adalah kudrat Allah. Kita hanya diberi pilihan untuk sana. Itu dari segi akidah, hakikatnya. Tetapi dari segi adab, Allah mengajarkan ini dari segi ihsan. Jadi ayat ini ayat akidah pun boleh, ayat ihsan pun boleh. Dari segi ihsannya, bila benda baik, kita kembalikan pada Allah. Kalau benda tak baik, jangan nisbahkan kepada Allah. Walaupun hakikatnya Allah yang berkuasa menciptakan. Ya memang. Contoh akhir surah Al-Fatihah yang kita dah pelajari menurut Al-Quran, surah Al-Fatihah khasnya, manusia ini terbagi jadi berapa? Menurut surah Al-Fatihah, manusia dibagi jadi berapa? Menurut Al-Fatihah. Akhir surah Al-Fatihah. 3 kan? 1 Al-Mun'am alaihim, orang yang Allah beri nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim kan. Nomor 2 yang dimurkai, al-maghdub. Yang ketiga yang sesat. Manusia ini ada 3 itu. Orang yang diberi nikmat, mana itu baik tak baik? Baik. Orang yang dimurkai tak baik, yang sesat. Tapi tengok susunan ayatnya. Ketika Allah cipta orang itu baik, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan yang itu jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat. Engkau dinisbahkan pada Allah. Sementara orang yang dimurkai, ghairil maghdub alaihim. Maghdub itu yang dimurkai. Dolin orang yang sesat. Kalau ikut susunan bahasa yang konsisten lah, sepatutnya jalan yang mustaqim, siratal mustaqim jadi jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang Engkau sesatkan. Kan sebab begitu. Kalau bicara tentang apa ya? Iyalah yang, tapi tidak. Kenapa? Karena orang yang sesat itu benda yang tak baik kan? Yang dulu tak baik. Sebab itu Allah tak sebut siapa fa'ilnya, siapa pelakunya. Fa'il, pelaku subjeknya. Walaupun yang menjadikan mereka sesat itu Allah atas pilihan mereka. Yang menjadikan mereka sesat itu Allah atas pilihan mereka. Yang memberikan mereka hidayah itu adalah Allah atas pilihan mereka. Tapi karena hidayah itu benda yang baik, an'amta disebut Engkau beri. Engkau. Tapi itulah. Itu adabnya. Tapi kalau bicara tentang akidah, sama ya, baik keburukan. Ya contohlah, mati, B mati, C mati. A, B, C, D mati. Mati karena penyakit yang dideritanya. Dah sampai satu peringkat, mati. Dosa atau tak dosa agaknya kematiannya. Siapa yang menciptakan kematiannya? Mati karena penyakit yang dideritanya atau faktor usia. Siapa yang menciptakan kematiannya? Allah kan? Allah. B mati. Mati karena ia makan obat nyamuk sebab dia fikir merupu. Dia merupu pasal warna pun coklat kan apa tu? Dia merupu. Satu kotak pula. Mati ya. Tapi tak sengaja. Siapa yang menciptakan kematian B? Allah juga. C mati karena tak tahan hidup, mungkin apalah, kecewa ke, apalah bingung ke, dililit hutang ke, alung ke jauh sana, tembak kepala dia. Siapa yang cipta kematiannya? Allah juga. Sekarang
Kematian A, B, C, D, itu Allah yang cipta. Itu kudrat Allah. A mati karena penyakit yang deritanya. Nah, ketiga-tiga ini karena kematian itu Allah cipta. Di akhirat tidak ada pertanyaan tentang matinya, tak ada. Allah tak akan tanya tentang kematian A, B, C, D karena itu kerja Allah. Mana mungkin Allah menyanyikan pada manusia yang ia sendiri buat. Allah tak akan tanyakan ini. Karena itu dipaksa, kita terpaksa. Contoh, Allah tidak akan tanya di akhirat, kenapa kamu dulu jadi anak laki, mak kamu nak perempuan? Mana tak begitu. Yang ditanyakan yakni asbab atau perbuatan yang menurut sunatullah menyebabkan ia mati. Sebabnya sakit. Agak ditanya atau tidak tentang dipertanggungjawabkan atau tidak asbab kematiannya karena sakit itu, karena sakit patut. Nah, ada pertanyaan. Bahkan mungkin malah dapat pahala dinaikkan makomnya jika sabar semasa sakit. Yang B dipertanggungjawabkan atau tidak tentang perbuatannya termakan meruku palsu tadi. Ada dia tidak tanya kan? Tak bertanggung jawab walaupun mati. Tak ada dosa sedikit pun. Sebab ia terlupa atau tidak sengaja. Yang si ditanya, bukan ditanya kematiannya, ditanya kenapa kamu memilih perbuatan yang menyebabkan itu yang ditanya, bukan matinya. Sebab mati itu kaitan dengan Allah. Begitulah maksud saya. Jadi ibarat orang kita hanya dipertanyakan apa-apa yang perbuatan di bawah pilihan kita, kuliah. Sudah tuliskan kebiasaan. Kita tidak akan ditanya perbuatan kita yang di bawah kudrat Allah. Jadi tak ada pertanyaan, kenapa kamu jadi lelaki? Mak ayah kamu dulu anak perempuan? 6 sudah lelaki. Kenapa kamu lahir warna kulit sawo matang? Siapa kamu nak putih melepak? Mana ada? Ya senang ya. Mana aku tahu ya Allah. Itu ya jawabnya. Kenapa kamu lahir pada satu sawah? Menyusahkan orang. Mana kita tahu ya Allah, mana aku tahu itu buat. Itu kan kehendak kamu. Allah tidak akan soal hambanya atas perbuatannya Allah sendiri. Kita hanya dipertahankan berdasarkan apa yang kita pilih. Nah, ini banyak dia menyesatkan siapa yang dia mau sesatkan dan dia hidayah kepada siapa yang dia mau. Sebab itu kalau kita baca ayat Quran itu satu ayat kita pahami lalu kita simpulkan setiap ayat begitu, itu pasti jawabannya apa? Pemahaman pasti kita menyeleweng. Sedangkan ayat Quran ini antara satu dan yang lain saling berkaitan. Jadi kalau memahami satu-satu masalah contohnya tentang penyesatan. Yudilu itu kan maknanya Allah menyesatkan. Yahdi tentang memberi. Jangan baca ayat itu saja. Ayat yang lain pokoknya Allah mengatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak menyesatkan kecuali orang yang fasik. Jadi maknanya Allah yudillu ma yasha. Allah sesatkan orang yang dikehendaki itu bukan tak bersebab. Kalau kita tengok ayat itu ya macam tak bersebab lah. Seakan-akan terpulang dan serah Allah mau sesatkan ke. Sehingga kalau kita baca ayat itu lalu kita simpulkan, tak mengambil tiraya lain, orang akan berfahaman Jabariyah. Saya sesat ini jangan salahkan aku, salahkan dia. Dia yang sesatkan aku. Itu Jabariyah. Wah, Allah menyatakan dalam ayat yang lain, falamazahu azaghallahu qulubahum. Tatkala hati mereka menyeleweng, Allah pun selewengkan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi bila kita, kenapa orang itu sesat? Kenapa orang tak dapat petunjuk? Adakah itu mana Allah telah menggunakan kuasa mutlaknya dengan suka-suka nak sesatkan orang dan bagi dia? Jawabnya tidak. Allah akan jawab, aku sesatkan dia karena dia fasik.
Ya, sebetulnya kuriyatul ikhtiar, kuriyatul irodah, kuriyah kebebasan memilih itu sebenarnya itu salah satu daripada fungsi akal pikiran kita. Itu salah satu punya untuk itu. Sebab itu orang atau makhluk yang Allah tidak berikan akal pikiran, tak ada pertanyaan. Kenapa tak ada pertanyaan makhluk Allah yang tidak punya kebebasan memilih? Karena semua yang dibuat bukan atas kehendaknya kan, dipaksakan. Contoh hayawan, tak ada pertanyaan. Contoh bayi, apa kanak-kanak, tak ada pertanyaan. Orang gila atau orang yang Down syndrome, lahir dari situ umur 5 tahun pun macam tu, 50 tahun pun macam tu, tak ada pertanyaan. Karena tak ada pertanyaan, maknanya pahala pun kosong. Buku yang pahala kosong, buku rekod dosa pun kosong. Tak ada ini. Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Di akhirat menurut paham sunnah Ahlussunnah Jamaah, dengan rahmat Allah dia masuk surga. Jadi orang yang Down syndrome daripada kecil dan hingga 50 tahun macam itu juga itu lebih beruntung karena di akhirat masuk surga daripada yang jadi menteri belum tentu. Iya, daripada jadi menteri belum tentu. Tapi kita ini kadang melihatnya daripada kacamata dunia. Kasihanlah masih itu Allah punya 2 orang anak semuanya Down syndrome, misfutively. Yang satu umur sekarang dah 25 tahun macam di 5 bulan. Bukan sekadar badannya tak bermaya, akalnya pun tak sempurna. Adiknya pula badan sihat, sekarang umur sudah 24 tahun, tapi akal fikirannya masih 2 pun semua Down syndrome. Orang lain pasti tengok kasihannya lah, macam mana nanti itu. Punya anak, kedua-duanya pun Down syndrome. Sampai dewasa nanti menjaga aja nih. Itu kalau dilihat dari duniawi memang kasihan kan orang tuanya tuh. Tapi tahukah dia kedua-duanya itu jaminan surga. Kalau orang melihat dari aspek akhirat pasti kita iri lah. Untungnya lah punya 2 orang anak terus masuk surga lah. Masuk surga tuh. Masuk surga. Begitu, itulah kalau kita melihatnya itu kita kaitkan dengan akhirat, hati jadi lapang. Tapi kalau melihatnya di dunia yang hanya 50 tahun, 70 tahun, sedih. Susah tuh, kecil jaga terus sampai dewasa pun kena jaga ya. Walaupun sekarang udah 40 tahun macam jaga budak 4 bulan. Memanglah pernah. Tapi kalau dia jaga betul-betul pasti ikhlas karena Allah. Karena tak ada harapan kan. Orang yang menjaga anaknya yang tak sempurna, jiwa dan akalnya, orang tua itu pasti ikhlas karena tidak mengharapkan balasan kecuali kepada Allah kan. Kalau jaga anak yang sehat kan paling tidak dalam hati ada mengharapkan apalah nanti kalau besok mana tahu dia pandai nanti boleh balas budi. Tapi kalau anak yang dijaga itu apa harapan? Betul-betul semata-mata saya menjaga amanah Allah hingga Allah sendiri yang menghentikannya. Itu luar biasa tuh ganjarannya orang seperti itu. Sangat besar. Hanya kita melihat dari aspek dunia sih kasihan. Memang kasihan tuh, kasihan. Tuh maksudnya. Jadi saya ulangi, kalau kita baca ayat Al-Quran ini begini ya, coba sekalian. Antara satu ini saling berkait, saling menjelaskan, tidak berdiri sendiri, gitulah. Ayat Al-Quran tidak berdiri sendiri. Katalah ayat ini kata umpamanya hurimat aikumul tatu wadam umpamanya. Allah haramkan atas kamu darah. Bangkai dan darah. Apa darah yang dimasukkan tuh? Kan? Sebab bila sebut darah, semua darah haram kan? Kan kalau ayat itu kita baca ayat itu saja. Semua jenis darah adalah haram. Tapi rupanya tidak. Sebab dalam ayat ini Allah sebut daman masfuha. Darah yang mengalir sahaja yang diharamkan. Itu darah ikan halal. Gitu kan. Coba kalau kita tak baca yang lain. Hanya baca
Allah haramkan atas kamu bangkai dan darah. Ya, darah ikan pun tadi haramkan. Padahal darah ikan itu halal. Maksudnya kalau kita tangkap ikan, terus kita bakar, tak payah disembelih lah maksudnya. Terus itu panggang bakar dan makan halal. Atau tak payah dipanggang lah. Ini halal tapi tak sedap lah. Tangkap ikan atau udang atau terus makan, sedap. Enggak, ini bukan masalah sedap atau tidak, halal atau haram, halal. Lainlah ayam. Satu. Dan maafkan itu pula, ya ini katalah orang sembelih kambing. Bila kita sembelih kambing, kan darah tadi keluar kan. Itu darah masfuh itu yang macam itulah. Tiba kita tadah. Kalau tadah kita masak. Siap dengan ramuan yang ini. Wah, kemudian nanti jadi macam jelly. Haram deh. Itu yang dimaksudkan. Tapi bila darah itu dah keluar, kita lapar ke apa, kemudian kita ini potong pula terlalu besar kadang-kadang dagingnya. Ayam pun potong jadi 4 aja. Kan? Sigili digoreng pula, atau dimasak, luar dah masak, tapi dalam masih ada halal. Karena itu sudah tidak masuk masfuh. Begitulah maksudnya. Tapi kalau kita hanya baca satu ayat, hurimat ayat maitatu waddam, Allah haramkan kamu bangkai dan darah, itu haram. Tapi dam yang dimasukkan dalam ayat yang lain, daman masfuha, darah yang apa? Ya, contohnya Allah sesatkan mayasa, yudilu mayasa, wayahdi may. Itu maksudnya. Jadi Allah sesatkan siapa yang dikehendaki, itu maknanya penyesatan yang Allah lakukan itu berasbab, sebabnya ada dalam diri orang itu. Satu. Yang kedua, ini makna yang kedua ini amat menarik ini. Nah, biasanya apa? Yudillu mayasa, yahdi mayasa, yudillu mayasa, wa yahdi mayasa. Yudillu ma yahdi man. Tadi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberitahu siapa yang. Ayat ini jangan dipahami berdiri sendiri pertama sekali. Karena kalau setiap Al-Quran difahami satu disimpulkan, satu kacau. Al-Quran ini mencari memahami Al-Quran ini mesti secara ada satu sistem baru dikembangkan, tapi belum mendapat sambutan. Jadi mentafsir Al-Quran dengan sistem puzzle. Puzzle macam mainan budak itulah puzzle namanya ya. Susun apa tuh? Kan beli barang dan kepingan banyak susun. Kalau susunnya dengan tepat, jadi akan apa ya, nampaklah akan jadi apa aja lah, gambar hutan ke gambar. Tapi kalau susun tak tepat ya, Al-Quran itu juga cara mentafsir yang paling bagus ini. Jadi karena kalau kita bicara satu tajuk, ada kesesatan. Jangan baca satu ayat. Himpun ayat-ayat Al-Quran sebanyak yang boleh yang berkaitan dengan hidayah dan kesesatan. Dengan mengambil banyak Al-Quran lalu kita dapat menyimpulkan. Itu maksudnya sistem puzzle. Ya iyalah tematik. Nah contoh itu tadi saya katakan. Allah menyesatkan bersebab, Allah memberinya bersebab, Allah menyesatkan pun bersebab. Sebabnya itu apa? Kaitan dengan kudrat Allah atau dengan iradah manusia? Iradah. Itu ya jawaban pertama ya. Jawaban kedua, kalau kita nak memahami ini, ada makna yang lain. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Baik. Dia ini siapa? Dia sini. Dia menyesatkan siapa? Dia Allah. Dia sini apa? Allah juga kan tadi katakan kan. Allah menyesatkan siapa yang di Allah kehendaki. Dia memberi petunjuk. Allah juga pada siapa yang di Allah. Ada yang memahaminya. Yasa di sini bukan kepada Allah,
Mana dia menyesatkan, dia Allah mengatakan, man orang yang di manusia lah, biasa yang dia ini dia man. Ya, dan boleh dari segi nahwu boleh. Dari segi bahasa Arab boleh. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia menghendaki petunjuk. Maknanya orang yang ingin sesat Allah sesatkan, orang yang ingin dapat hidayah Allah. Itu pahaman yang paling mudah. Dari segi bahasa itu, dari segi bahasa. Walaupun pahaman itu tidak salah karena dijelaskan dalam ayat yang lain tadi. Kesesatan yang Allah berikan itu berasbab. Karena orang itu memilih sesat. Allah bagi hidayah pun karena ada asbabnya. Karena orang itu memilih hidayah. Jadi yasa itu kembali ke mana? Tapi biasanya secara umum yasa itu domir dalam yasa, ia itu kembali pada Allah. Jadi sehingga maksudnya dia Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki. Dia Allah memberi petunjuk pada orang yang dia Allah kehendaki. Kalau kita baca ayat ini saja satu ini dan kita berkira begitu, kita akan jadi golongan Jabariyah. Jabariyah itu termasuk aliran yang sesat dalam akidah. Yakni kumpulan yang berpaham bahwa manusia ini serba terpaksa dan dipaksa. Bahasa mudah, manusia ini diabari macam robot. Terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahaman Jabariyah yakni fahaman yang menafikan adanya kebebasan memilih yang Allah berikan. Dan itu sesat. Lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah manusia diberi kebebasan mutlak tanpa had. Jadi Allah tak campur tangan. Kita di tengah-tengah. Ustaz, macam ni kan kita nak tengok tak refer. Bila kita tengok ayat yang kita nak refer kat macam mana nak refer? Belajar. Senang jawabnya belajar. Banyak dulu kalau belajar dulu, kalau bisa hanya di pondok bertahun-tahun yang dalam tafsir. Satu di adanya jadi kaidah bahasa Arab. Kalau di pondok ya Indonesia ini kalau belajar di pondok itu wajib mempelajari apa yang dipanggil alfiyah. Tapi karena saya terus tidak pondok jadi tak belajar itu lah. Hanya baca sendiri. Namanya Nazam Alfiyah. Alfiyah. Nazam itu nazam lah. Apa nazam? Bahasa Arab dari nazam ya. Nazam itu kan macam bait-bait syair ya. Syair dari syair. Alfiyah itu daripada perkataan alfun. Alfun maknanya 1000. Jadi dalam kaidah bahasa Arab ilmu nahwu ke, soroh ke, balaghahnya ke, ini ibu bahasa Arab lah. Ibu tata bahasa Arab itu soroh, nahwu, balaghah. Itu ibunya itu. Ibnu Malik namanya mengarang kaidah berkaitan dengan nahwu, soroh, balaghah dalam bentuk nazm, syair. Jumlahnya 1000 bait. 1000 bait lah. 1000 garis apa sih bait ya? Namanya alfiyah, lengkap itu. Jadi nak tahu nak menguasai ilmu bahasa Arab, nahwu, soroh, balaghah, pahami 1000 bait. Kalau di pondok-pondok di sekal pondok salam itu dia dianggap wajib. Satu di antara kitab wajib yang bukan difahami dihafal. Sehingga banyak santri-santri yang pondok itu keluar itu mesti hafal alfiyah. Bukan hafal baiknya, paham apa urainya. Sebab ada namanya syarah alfiyah. Jadi termasuk memahami ayat Quran, hadis, kitab-kitab macam mana itu memang fakih. Bab balaghahnya di mana Pak? Memang. Sebab itu di pondok tidak ada istilah ijazah. You dalam 6 tahun sekolah rendah. Sistem pondok tak ada macam itu. You nanti dapat ijazah. Sebab prinsip dia thalabul ilmi lil ibadah, bukan thalabul ilmi li syahadah. Mencari ilmu untuk ibadah, bukan mencari ilmu untuk sijil. Yang pasti makin lama makin banyak ilmu itu saja lah. Sehingga ramai Indonesia
kiai-kiai yang tak pernah belajar formal, ada ijazah. Jadi dah jadi kiai hebat, tapi tak ada ijazah. Ijazah sekolah rendah pun tak ada. Karena belajarnya di pondok. Tapi tanya kita apa faham. Dia macam itu. Dia macam itu. Kalah yang PhD pun dari segi pengetahuan bab itu. Nah, itu memang masalah. Tapi mereka memang kuat ingatannya biasanya. Jadi kalau Alfiah, sebab biasanya ini serentak, pondok-pondok mewajibkan hafal Alfiah dan Sana ini, pondok juga mewajibkan menghafal Al-Quran. Jadi serentak, Quran hafal itu apa. Jadi memahami ayat hadis-hadis itu mudah karena mereka paham betul dia punya tata bahasa Arab itu paham betul. Nahwunya, sorohnya, balaghahnya itu luar biasa. Bahkan saktah itu termasuk dipelajari. Saktah kan ilmu tajwid kan? Kan biasanya ustazah yang tajwid kan ya saktah adalah ialah saat yang berhenti, mesti berhenti tapi tak bernapas namanya. Berhenti tapi bernapas itu saktah. Tapi adakah kalau kita tanya, Ustazah, kenapa ini ada maksudnya apa? Ya kita suruh berhenti baca ini, tapi jangan tarik nafas. Kan jawabannya begitu kan belajar tajwid. Niat tajwid setakat itu aja. Coba kalau kita tanya lebih lanjut, kenapa mesti berhenti tak ada bernapas? Coba kalau itu pertanyaan macam mana? Pasti ilmu tajwid tak boleh jawab. Misalnya setakat itu, jawabannya ya itu tajwid sudah ada. Dalam Alfiah membicarakan kenapa ada saktah, bukan kenapa benda. Sebab kalau kita tak ada saktah ya Mas Kirat. Sebab saktah pun ada dua kan. Ada saktah wajib, ada yang saktah harus. Ada yang wajib, ada yang harus. Itulah. Yang harus maknanya boleh saktah, juga boleh wakaf habis. Bukan kan saktah itu berhenti tanpa apa. Boleh saktah maknanya berhenti tapi tak bernafas atau berhenti terus wakaf. Kalau sambung saktah tidak dan wakaf pun tidak, ya maknanya lari. Iya. Saya tinggal coba. Contoh yang mudah lah. Saktah yang hanya harus hukumnya. Hukumnya harus, bukan wajib. Di dalam surah Al-Kahfi apa ayat pertama? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Kan iwajan itu saktahan. Mana? Lam yaj'al iwaja qayyiman liyundhira basit. Kan itu kan? Itu boleh berhenti saktah dalam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira atau boleh wakaf terus. Dalam yaj'al lahu iwaja dah berhenti. Mau bernapas 6 kali pun boleh. Sambung lagi qayyiman liyundhira. Tapi jangan tidak saktah dan jangan tidak wakaf terus. Nanti maknanya lari. Coba apa maknanya? Coba perhatikan surah Kahfi. Saya nak tunjuk. Nah, di sini dipelajari bukan ilmu tajwid lagi. Ilmu tajwid hanya belajar diajar berhentilah. Ini berhenti tapi jangan napas. Tapi kalau kita tanya, kenapa Ustazah mesti kena berhenti tak bernapas? Ya itu tak saktah. Baik, ayat ini kan maksudnya segala puji bagi Allah, zat yang telah menurunkan ke atas hambanya, yang Muhammad SAW maksudnya, Alkitab, yakni Al-Quran. Itu satu segmen. Kemudian segmen yang berikutnya, yang kedua, walam yaj'al lahu iwaja. Dan dia Allah tidak pernah menjadikan dalam Al-Quran, itu tidak ada sesuatu yang bengkok. Kemudian iwaja serta qayyima. Apa itu qayyima? Lurus. Qayyim itu lurus. Lawannya bengkok. Sekarang kalau tak ada saktah. Alhamdulilladzi anzala 'ala abdil kitaba lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Tahu apa maknanya?
Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu bengkok, qayyimah. Dari sini kita itulah perlu ilmu alfiah tadi ya. Qayyimah ini jamaah sekalian, kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya atof, tapi atof bayan. Atof tapi maksudnya bayan. Jadi terjemahnya begini. Asalnya kalau tak ada saktah lah. Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu bengkok. Dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu lurus. Pening kita pening. Itu kalau tak ada saktah. Kalau tak ada saktah maknanya seperti itu. Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu sesuatu yang bengkok. Dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu sesuatu yang lurus. So, lalu apa maknanya kalau itu? Hancur maknanya. Paham ya? So itu kena saktah berhenti, kalau berhenti maknanya dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an itu suatu yang bengkok, berhenti sehingga orang yang mendengar sami mustami'in mukhatab mendengar oh tapi kemudian qayyimah bahkan semuanya lurus. Atau wakaf habis tak apa lah. Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an itu suatu yang bengkok. Dah. Hadirin semua apa orang mendengar semua faham lah. Oh, kemudian buat ayat yang berikutnya. Oh iya, maksud tak ada yang bengkok itu lurus. Dan itu hanya dapat dipahami karena adanya sakta. Itu ilmu bukan ilmu tajwid lagi itu. Ilmu tajwid hanya bicara sakta itu kita baca ayat berhenti tapi jangan nafas. Kalau ditanya kenapa ada sakta Ustazah? Ya, kok ada sakta-sakta lah. Jangan banyak tanya, kan dosa. Lagi yang muridnya lagi takut. Kan dah ada tanda. Muridnya pandai. Tapi Ustazah, dalam bahasa Nabi itu, tanda tak ada. Coba nak jawabnya. Pada zaman Nabi, Quran tak ada tanda. Apalagi sakta, Fatah tak ada. Iya dah, sebab zaman Nabi orangnya pandai-pandai. Kita tak pandai. Akhirnya, kita sudah tidak lagi belajar ilmu. Kita belajar ya, apa dipanggil? Borak kedai kopi ini. Ini harus, maknanya bukan saktah yang wajib. Mau saktah pun boleh, mau wakaf pun boleh. Yang pasti pilih satu di antara dua. Saktah boleh atau wakaf terus pun boleh. Yang tak boleh apa tadi? Tak saktah dan tak wakaf. Mana sambung? Baik. Sekarang contoh yang lain. Ini lebih pelik nanti mungkin jangan tak terfikir ke sana. Coba lihat surah Yasin. Ini bukan hanya saktah ya. Ini wakaf sekarang. Kan saktah itu wakaf, tapi hanya wakaf apa ya istilahnya? Ya, wakaf yang tak bernafas lah. Sekarang coba. Ayat Quran ada wakaf. Bahkan wajib wakaf itu. Lihat dalam surah Yasin. Kalau tidak ada wakaf, bahaya ini. Tapi sering kali orang baca karena terlalu lancar, wakaf tak ada. Dan itu boleh mengubah makna. Mengubah pengertian. Dalam surah Yasin, ayat yang ke-75. 76. 76. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka dan janganlah menduka citakan engkau. Allah bagi nasihat pada Nabi lah. Muhammad, janganlah menjadikan engkau sedih atau membuat engkau sedih qaulum oleh perkataan atau mereka ini kaum kafir musyrik lah. Inna sesungguhnya kami na'lamu inna sesungguhnya kami ini kami siapa nih? Allah kan.
Inna sesungguhnya kami Allah, na'lamu, kami mengetahui ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Terjemah tahu sekarang ya, katakanlah ini. Fala yahzunka qauluhum, itu tidak wakaf. Tidak wakaf. Wahadiku hukumnya jadi wajib wakaf. Bukan saktahnya, wajib wakaf. Dia ditandai apa sih dia? Mem kan? Nah, itu kalau beta punya ada tandanya. Masalahnya tanda itu kemudian. Ingat ya, pada zaman Nabi tak ada tanda, pada zaman sahabat tidak ada tanda ya sekalian. Lepas zaman Ali bin Abi Thalib baru Quran itu mulai ada sikit-sikit. Karena ramai orang bukan Arab memeluk agama Islam dan membaca. Betapa pentingnya tanda wakaf di sini. Tapi ingat, ini bukan Nabi yang bagi, bukan Abu Bakar yang bagi. Sekarang kalau tidak ada wakaf, apa makna ayatnya agaknya? Fala yazunga qauluhum inna na'lamu wa yusirruna ma yu'linun. Dan ramai orang baca begitu. Fala yazunga qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Jangan menjadikan engkau sedih, mana jangan engkau sedih Muhammad, boleh ucapan mereka sesungguhnya kami mengetahui. Coba kalau tak ada wakaf apa maksudnya? Nah, disinilah perlunya ilmu bahasa tadi saya katakan. Kan biasanya kita memaklumkan kekurangan dari ilmu bahasa. Tata bahasa maksud saya. Pertanyaannya begini. Qauluhum, ucapan mereka. Oke? Ucapan mereka. Mereka ini mereka orang kafir. Apakah ucapan orang kafir yang Allah ingatkan Nabi, jangan Nabi ini sedih karenanya. Dalam bahasa yang sedang tren sekarang, apakah ucapan orang kafir yang mungkin membuat Nabi koyak? Dan Allah kata tak perlu koyak, wahai Muhammad, dengan ucapan mereka itu apa ingatnya? Apa ucapannya? Nabi gila, dituduh sihir, kan itu kan? Disitu pembohong, kan itu yang ucapan orang kafir, yang Allah yang tujukan kepada Nabi Muhammad. Sebagai manusia biasa, tentulah apa nah. Jadi bahasa sekarang Allah berikan kepada Muhammad, tuduhan mereka yang bukan pada kamu itu, cacian mereka, fitnah mereka itu udahlah, jangan buat goyang. Dah seperti itu aja lah. Dah berhenti kalau berhenti itu. Lalu itu Nabi pun, oh iya ya Allah ya kami. Lalu Allah memberitahu pada Muhammad, kenapa Muhammad itu tidak perlu koyak, tak perlu sedih. Inna, karena sudah kami, kata Allah, tahu apa yang. Jadi inna na'lamu itu dinisbahkan pada ucapan sahabat. Inna, sehingga kami. Allah kan, Allah memberitahu kepada Muhammad bahwa aku itu merujuk pada ucapan Allah. Sekarang kalau qauluhum itu tidak berhenti. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu dinisbahkan pada ucapan siapa? Ucapan mereka lah. Kan? Kalau qauluhum itu tidak berhenti, maknanya inna na'lamu ma yusirruna itu yakni dikaitkan dengan qauluhum, sehingga seakan-akan Allah berfirman begini, wahai Muhammad, kamu jangan bersedih karena ucapan mereka bahwa kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan kami bahaya tak bahaya. Enggak, coba jawab apa itu. Kalau qauluhum itu tidak berhenti, maksud ayat ini, Muhammad, janganlah kamu sedih dengan sebab ucapan mereka, perkataan mereka, bahwasanya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka nampakkan. Jadi macam mana Nabi dinasihatkan oleh Allah supaya tak sedih?
Jika sekiranya orang kafir mengakui bahwa Allah itu mengetahui apa yang nampak dan justru jika Nabi sedih, ini Nabi yang salah. Kata orang kafir begini, wahai Muhammad, aku beritahu kamu, Allah itu mengetahui apa yang kita buat dan apa yang kita tak buat. Lalu Nabi, sedihnya lagu dengan cakap kamu. Takkan macam itu. Kan begitu nanti maksudnya. Sebab itu ayat ini kena berhenti qauluhum. Sebab kalau tidak, nanti maknanya lari. Lari yakni karena seakan-akan ayat ini berkata, wahai Muhammad jangan sedih. Dengan sebab ucapan mereka yang mengatakan bahwa kami itu kami Allah lah. Tahu apa yang mereka berikan dan mereka dapat memahami kayak itu. Ini kaitannya dengan bahasa. Contohlah, contoh kecil umpamanya. Sekarang saya tukar contoh, tapi tak mengubah Al-Quran ya, bukan saya bagi contoh. Katalah ayat ini, Muhammad jangan kamu sedih dengan ucapan mereka bahwasanya kami Allah, bahwa kami Allah Tuhanmu telah mengharamkan daging babi. Coba kalau tidak ada berhenti di ucapan mereka, macam apa maksudnya? Muhammad, jangan kamu sedih dengan sebab mereka mengatakan bahwa kami telah mengharamkan babi. Kalaulah kita diberitahu seperti itu, orang kafir mengatakan kepada kita, Allah telah haramkan babi, kita sedih atau tidak sedih? Kalau ada orang kafir katalah, Allah haramkan babi, Allah haramkan riba, Allah haramkan, kita sedih atau tidak? Kalau orang kafir kata begitu. Memang tak boleh sedih. Kalau sedih mana kita malah kupo nanti. Kalaulah kita sedih karena orang kafir mengakui Allah mengharamkan babi, kita kecewa karena orang kafir kata Allah mengharamkan arak, kita malah kafir. Betul tak? Sepatutnya kita gembira bila mereka mengakui Allah mengharamkan arak dan babi. Itu kena berhenti dahulu. Fala yazuka qauluhum. Apa saja yang mereka ucapkan terhadap Muhammad, jangan kamu sedih. Dah, full stop. Lalu itu Allah buat ayat baru. Kami tahulah apa yang mereka lakukan. Kami tahu apa yang mereka sedih. Bila tak ada full stop, memang maknanya bertukar siang jadi malam dia. Sehingga seakan-akan ya kalau tidak ada wakaf, ucapan mereka yang membuat Nabi sedih itu, yakni ucapan mereka yang mengatakan Allah Maha Tahu yang itu bahaya, sangat bahaya. Ada paham juga, tak paham ya. Apa memang itu di pondok lama itu belajar. Ini kaitannya bahasa. Jadi tak boleh itu. Iya, kalau kita tahu paham tafsir, tak boleh. Bukan hanya paham tajwid ya. Mungkin kalau paham tajwid, mungkin usaha berhenti itu wakaf lazim tuh. Usaha kalau tak berhenti macam, tapi mana langgar tajwid nih? Tapi bukan sekali itu. Maknanya lari. Bertolak belakang siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau kita berhenti, kalau kita tak berhenti, tadi saya jelaskan sampai setengah jam tadi. Ya, itu tidak salah karena memang bicaranya baru bab tajwid. Ibarat mempelakukan itu peringkat minta maaf ya, saya minta maaf ya. Kalau kita belajar dalam bab tafsir, kita belajar tentang berhenti atau tidak, memang tidak, itu belajar tadika lah, gitulah. Memang tadika, betul tadika. Tapi karena tadika pun sudah gaduh, macam mana nanti bila STPN?
Jadi yang sudah habis istimewa memanglah berhenti. Tapi masalahnya bukan hanya ada mem atau tidak. Jika tak ada mem pun orang yang paham tafsir wajib nanti. Karena kalau tidak maknanya lain. Seakan-akan kalau tidak berhenti jamaah sekalian, yang membuat Nabi sedih, yakni ucapan orang kafir yang mengatakan bahwa Allah mengetahui. Coba, pelik tak pelik? Macam mana Nabi boleh jadi malah sedih bila orang kafir mengatakan Allah itu maha tahu segala-galanya? Sebetulnya Nabi gembira. Wah, orang kafir tak pernah kata pun Allah maha mengetahui. Kan? Jadi yang menyebabkan Nabi sedih bukan ucapan mereka bahwa Allah mengetahui yang nyata dan yang sembunyi. Tapi ucapan orang kafir yang buat Nabi sedih itu seperti mana mereka tuduh Nabi pembohong, penipu. Ini wajib wakaf, bukan sakta, wajib. Jadi sakta pun tak boleh, sambung pun tak boleh. Ini contoh. Yang tadi sakta atau wakaf silakan. Yang dilarang sambung. Ayat yang pertama yang kita contohkan tadi. Yang ini wajib berhenti. Wajib wakaf mana bukan sakta pun tak boleh. Wasol lagi tak boleh. Ada lagi jamaah sekalian, ini wajib sakta. Bukan wajib wakaf. Wajib sakta. Tak boleh wakaf, tak boleh sambung. Lihat firman Allah dalam Yasin juga. Ayat 52. Ini wajib sakta. Wakaf hanya bukan wajib. Wakaf mana hanya kalau sakta wajib, mana wakaf hanya lupa pula. Kalau sakta wajib, kalau wajib sakta, mana wakaf hukumnya hanya harus. Oh, belum paham ya cara mau. Kan ada istilah, ada wasol, okay? Wasol tahu ya? Ada wasol, ada ada kan? Ada tiga itu. Baik, sekarang wajib wasol, maknanya apa? Ya iyalah itu memang. Kalau saya kata wajib sambung, saya bukan suruh menerjemahkan. Wajib wasol maknanya wajib sambung, bukan, saya tak suruh terjemahkan. Ini dari segi logik aksioma berpikir. Kalau ada statement wajib wasol, karena ada tiga istilah kan, wasol, sakta, wakaf. Sekarang kalau saya kata wajib wasol, maknanya apa? Maknanya tak boleh sakta, tak boleh. Begitulah cara berpikir ilmiah itu. Ada tiga benda saja. Wasol, sakta, dan wakaf. Kan? Jadi kalau statement dia wajib wasol, maknanya tak boleh sakta, tak boleh arafah. Oke, sekarang wajib sakta. Katalah saya statement dia wajib sakta, maknanya tak boleh wasol, boleh wakaf. So wakaf dan sakta itu adik-beradik hanya bisa benapeh atau tak benapeh aja. Tapi wakaf pun berhenti kan? Sakta pun berhenti, hanya berbeza. Kalau wajib sakta maknanya wakaf masih boleh. Jadi kalau saya kata wajib sakta, maknanya tak boleh wasol, tapi boleh atau harus. Sekarang wajib wakaf, maknanya apa?
wajib wakof. Tak boleh. Tak boleh wasol, tak boleh saktah. So saktah itu wakof juga, tak boleh saktah. Ada paham? Ini asas berfikir tafsir itu macam inilah zaman sekarang. Saya diajar masa guru tafsir itu, namanya Dr. Hariaman Zainuddin, saya masih ingat. Kita panggil Pak Heri. Coba kalau kamu belajar tafsir ini ya, kalau kamu ingin nanti ilmu kamu lebih tentang tafsir. Kalau kamu ingin mendalam aspek itu, kaji Al-Quran, kaji ilmu tafsir dari sudut ekstrimnya. Sudut yang paling ekstrim, bukan yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa kan, ya biasa namanya biasa. Sudut yang ekstrim. Lalu beri contoh yang ini. Jadi saya ulangi ya, kalau saya kata wajib wasal maknanya tak boleh saktah, tak boleh wakaf. Oke? Wajib saktah. Tak boleh wasal, boleh wakaf. Wajib wakaf. Tak boleh wasal, tak boleh. Ayat yang baru kita pelajari tadi, wala yazunka qauluhum inna la lamasulun. Qauluhum situ mana? Wajib wasal. Oke, wajib wasal di situ diberi tanda mim. Maknanya apabila ada mim, wajib wajib wakaf. Wajib wakaf maknanya tak boleh wasal, tak boleh saktah. Betul kan? Sekarang pertanyaan, apa akibatnya? Apa kesannya? Apa konsekuensinya jika kita wasal? Kan begitu kan? So, wasal tak boleh. Wajib wakaf. Kalau wasal apa? Ya, ada kesannya. Kesannya maknanya terbalik. Begitu bahayanya. Sekarang tadi dalam apa surah Al-Kahfi tadi? Iwajan dan Qayyimah tadi. Mana tadi? Yang mana? Saktah kan? Wajib ataupun harus saja. Tadi. Saktah tadi. Wajib saktah. Wajib saktah. Mana kalau wajib saktah? Apa maksudnya? Tak boleh wasal. Tak boleh wakaf. Boleh. Wakaf dan saktah itu sama. Hanya yang satu sekejap. Berhenti terus. Boleh bernafas 6 kali. Ya itu berhenti tapi tak. Jadi kalau wajib saktah maknanya masih boleh wakaf tapi tak boleh wasal. Sekarang apa kata kalau kita baca walam yaj'al lahu iwajan qayyimah. Kita wasalkan. Maknanya lari. Maknanya akan berubah. Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu bengkok dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran lurus. Itu ayat apa macam itu? Itu dari segi makna. Kalau dibaca wasal. Kalau dibaca wakaf atau saktah, tak ada masalah. Sudah paham ya? Ada dua contoh ya. Yang Al-Kahfi tadi apa? Wajib saktah, tak boleh. Wajib wakaf, boleh wakaf, tak boleh. Adapun Yasin ayat apa tadi? 76. Yasin 76 tadilah. Yang baru itulah. Fala yasqauluhum. Apa tuh hukumnya di situ? Wajib wakaf. Bila wajib wakaf maknanya tak boleh wasal. Wajib, wajib. Wajib. Saktah pun masih harus. Tapi lebih baik wakaf. Kalau wajib wakaf mana saktah harus. Kalau wajib saktah mananya wakaf harus. Itu masih hanya di situ bukan dari segi wajib atau dari afdal ataupun apa, lebih baik atau kurang baik itu saja. Nah, sekarang contoh yang ketiga apa ya yang belum ada? Dalam ayat sebenarnya ada dua idea yang berbeza. Maksudnya? Itu satu idea dan idea yang kedua tak boleh disambung menjadi satu idea. Saktah dan wakaf. Kalau ada kata janganlah kamu sesuatu
Itu satu idea, satu message lah. Kemudian inna na'lam message yang lain. Jadi wakaf kita boleh tengok macam tu. Pertama, wasol ke saktah ke wakaf ini ada pada zaman selepas Khulafaur Rasyidin, bukan pada zaman Nabi. Pada zaman ini, masuk ilmu inilah. Pada zaman Nabi bacanya semua sudah betul. Tapi memberi tanda nih wasol ke, wakaf ke, saktah ke, ini dibaca alif lam mim ke, dibaca alam ke, itu lepas Ali itu, zaman Ali. Coba alif lam mim macam bacanya. Alif lam mim. Bacanya gimana? Dalam Quran kan ada alif, baca coba. Boleh dibaca alam, boleh dibaca alif lam mim. Betul. Kan Al-Baqarah alif lam mim juga. Tapi dalam Al-Quran alam taro kaifa. Masalahnya bila kita membaca sekarang pertanyaannya, bila kita membaca ini, kita baca alif lam mim, dan bila kita membaca ini alam taro. Coba pening kita. Oke, yang hidup pada zaman Nabi mereka dengar dari apa Nabi baca. So itu tak perlu tanda. Tapi selepas Islam orang bukan Arab memeluk agama Islam dan mereka tidak berbahasa Arab, nah boleh baca ini. Ini alam ke alif lam mim ke, kan? Arti baca ilimi ke, ulumu ke. Nah disitulah timbulnya idea. Abdul Asma Adu Ali penyusun nahwu yang pertama. Itu zaman Abbasiyah tuh, agak jauh tuh. Akhirnya dibagi baris sisi. Itu pun belum lengkap. Jadi ada melalui satu tahapan-tahapan, mulanya di baris A, I, U ke bawah semuanya. Jadi itu bukan pada zaman Nabi. Nah, kemudian agar Quran ini dapat dipahami sebagaimana agar misi Al-Quran difahami sebagaimana kehendak Allah, maka dibuat kaidah-kaidah nahwu, shoroh, balaghah. Dan ini termasuklah salah masuk itu. Dan itu kecerdasan umat dan orang mukmin dahulu macam itu. Luar biasa. Tanpa ilmu tiga ini, shoroh, nahwu, balaghah, pasti Quran akan bukan rusak Qurannya ya. Rusak orang memahaminya. Sebab itu orang yang pakar bahasa Arab dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab dalam memahami Al-Quran pastilah bisa jauh. Itu syarat utama untuk menguasai pasti semua fakih dalam bahasa Arab. Itu syaratnya. Karena bahasa Arab lain. Bahasa Arab bahasa Quraisy. Allah turunkan Al-Quran dengan 7 lahjah, 7 bahasa, dengan 7 orang itu mana 7. Walaupun yang paling ghalib, yang paling umum, yang dominan itu yakni lahjah Belat Quraisy. Itu lahjahnya, contoh kalimat-kalimat dan ini. Kalau cara membaca, ya itu mungkinlah tengok. Contoh Ali. Kita membaca selama ini macam mana? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baca kan? Khuliqat. Wa ila samai kaifa rufi'at. Betul kan? Wa ila jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Semua mabni majhul kan? Afala yanzuruna ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat pada unta bagaimana dicipta, langit ditinggikan, kan? Tapi Ali bin Abi Thalib itu sahabat Nabi, khalifah yang keempat, membaca tidak begitu. Beliau membacanya afala yanzuruna ila ibili kaifa khalaqtu. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana aku menciptakan unta? Tidakkah mereka memberikan langit bagaimana aku meningkat? Jadi dalam bentuk mabni maklum. Aku tu aku Allah maksudnya. Tapi kebanyakan yang masyhur, banyak masyhur khuliqat, rufi'at. Kalau khuliqat mana diciptakan. Tidak disebut siapa yang
Cipta. Kalau Ali membaca khalaqtu, bagaimana aku mencipta. Jadi disebutkan fa'ilnya. Dan itu biasa semuanya betul. Hanya kalau kita baca di sini ya pasti terus dibagi surat dan jadi imam. Jadi imam boleh tak boleh bukan pasal salah ataupun betul. Jadi salah dan betul itu semua kadang-kadang terlalu subjektif dalam bab qiraah. Yang diakui ada qiraah 7. Kan Nabi beritahu, hanya kita ini diperkenalkan kepada satu saja, seakan-akan yang lain salah. Jadi bila tak sama dengan yang kita percaya paling benar, ya salah lah. Walhal dari segi hukum, imam boleh dan membaca afala yanzuruna ibli kaifa khalaqtu, tak salah. 100%. Itu Ali yang membaca, takkan Ali salah. Tapi hanya karena berbeza dengan fahaman ataupun ya fahaman yang dipegangi oleh kebanyakan umat Islam atau fahaman yang dipilih oleh orang yang punya otoriti, ya akhirnya salah. Sehingga itu yang istilahnya kadang memahami masalah itu kadang bersifat subjektif bukan objektif. Benda yang agaknya tidak salah dianggap salah hanya karena berbeza dengan pegangan yang dipegang oleh orang yang ada otoriti. Dan itu berlaku hingga ini di mana-mana. Di mana-mana. Itu kalau pada zaman dahulu tak ada macam itu. Beza itu biasa di antara sahabat. Karena mereka tahu semuanya dibenarkan. Jadi cara pandang sahabat dan salafus soleh melihat kebenaran itu bersifat objektif. Faktor apa dipanggil subjektiviti ini terlalu boleh kata tidak ada. Sekarang sering kali penilaian terhadap sesuatu benar atau tidak itu lebih bersifat subjektif, bukan objektif. Subjektif itu maknanya ya subjektif lah. Apa ya subjektif? Ya macam makanan lah. Makanan kata sedap, tapi kata B tak sedap, kata si aku muntah. Itu mana sedapnya makanan itu bersifat subjektif, gitu lah. Dipengaruhi oleh ini ya. Jadi sedap sangat kan? Ya belum tentu nama subjektif. Baik, sekarang yang ini, yang apa? Wakaf nih, yang wakaf pulang. Nih contoh yang lain. Lihat dalam surah Yasin tadi ayat 52. Wakaf tapi aula. Mana wakaf lebih utama? Wakaf lebih utama. Bila wakaf lebih utama, ya sakta pun. Wakaf lebih baik itu sama dengan apa? Sakta. Kan? Wakaf lebih baik itu sebenarnya sakta wajib. Atau wajib sakta. Paham ya? Wajib sakta itu sama dengan wakaf aula. Paham ya? Maknanya tak boleh wasal. Itulah. Nah, kalau sudah paham kaidah itu, ini contohnya. Yasin 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu sakta. Wajib. Kalau wajib sakta maknanya wakaf aula. Maknanya elok. Bukan tak boleh. Lebih elok berhenti kan. Jadi kalau berhenti qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Sudah berhenti. Napahlah sepuas-puasnya dahulu. Lepas berhenti jangan ambil dari depan. Terus saja. Hada ma wa'ada ar-rahman wa 'ada ar-rahman sadaqal mursalun. Surah 2. Yang tak boleh macam mana? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
Saktah pun tidak, sebab sedangkan saktah itu wajib. Wakaf pun walaupun aula pun juga tidak. Sebenarnya baca wasol. Itu kata ilmu tajwid. Kalau setakat itu namanya ilmu tajwid. Sekarang karena kita tak belajar tajwid, kita belajar lebih daripada itu. Kalau lebih itu, kiamat punya kita boleh bertanya begini, kenapa wasol tak boleh? Kan begitu kan? Kalau macam itu bukan lagi pelajaran tajwid itu. Kalau pelajaran tajwid nanti jawabannya mesti balik lagi. Karena itu saktah. Dan wajib. Wakaf boleh. Yang tak boleh itu sambung langsung. Kenapa kita mesti saktah? Ya ada tanda. Itu tajwid. Lalu kita soal, tapi tanda itu tak ada pada zaman Nabi. Yalah, Nabi orang Arab tahu deh. Itu akhirnya kita jadi itu tadi lah. Ya tak. Walhal kalau kita bertanya kenapa mesti saktah, kan? Kenapa tidak boleh wasol? Jawaban ilmu tafsir, kalau Anda wasol maknanya lari, bertolak belakang, siang jadi malam, malam jadi siang. Dengan bila kita wajib saktah. Bila kita wajib saktah, kan saktah itu wajib hukumnya. Berhenti tak bernafas tuh. Kalau kita baca saktah, karena itu wajib hukumnya, atau wakaf, ya, maknanya nanti tak sama dengan apabila kita membacanya dengan wasol. Itu rahasia dia, rahasia wajib saktah. Sekarang, kalau dibaca wasol, karena kita melanggar kaidah nih. Mereka berkata, mereka ini siapa deh? Orang kafir di mana? Orang kafir, bila orang kafir kata ini dalam ayat ini, ketika dibangkitkan dari kubur, ya, yaumul ba'si. Yaumul ba'ti, hari kebangkitan. Nanti orang-orang kafir akan kata, berkatalah mereka orang kafir, ya wailana, aduhai, celakalah kami. Ini penyesalan ke atau rasa betuan? Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan atau mengejutkan, menjaga kami dari masa tidur kami? Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan benarlah para putusan. Itu terjemahnya begitu kan? Sekarang kalau kita baca sambung, berkatalah orang kafir, celakalah kami, siapalah yang membangkitkan kami daripada tidur kami? Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan benarlah apa kata putusan. Itu kalau sambung. Maknanya, jadi kalau sambung, siapa hada mawad rahman wasallallahu alaihi wasallam itu ucapan siapa? Kalau dibaca sambung, ucapan kafir kan? Ucapan kafir. Sehingga ucapan kafir maksudnya begini, bercelakalah kami, siapalah yang membangkitkan kami tidur kami ini? Inilah yang Allah janjikan dahulu. Inilah yang Rasul benar. Walhal hada ma'adur rahmanu itu merujuk pada ucapan si kafir ataupun respon Allah kepada ucapan si kafir. Ini respon Allah. Ketika orang kafir menyesal, celakalah kami, siapa nak kami ini? Siapa? Lalu Allah jawab, inilah, ya melalui malaikatnya mungkin, inilah yang Allah janjikan pada kamu dahulu. Dan terbuktilah benar apa kata putusan. Tengok. Lain. Jadi kalau kita baca wasol, hada itu merujuk pada ucapan si kafir ketika mengucapkan penyesalan tadi, dan itu mustahil. Sedangkan ini maksudnya ini respon Allah terhadap kebingungan
ke penyesalan si orang kafir tadi. Sekarang kamu misalkan, kamu celakakan, kamu ini kan, kamu tahu tak? Inilah yang Allah janjikan pada kamu dahulu. Jadi lari makna dia. Sebab itu dia tak boleh, itu sambung tak boleh. Haram fasal hukumnya. Karena mengubah makna itu di situ tuh. Jadi jika sekiranya tidak ada sin sekalipun, sin kecil, tidak ada qaf, lam, alif, cengkoi sekalipun, karena tidak ada lah, orang yang paham betul tafsir pasti dia akan berhenti. Maknanya lari. Nah, ini contoh wajib santah. Waqaf aula maknanya tak boleh. Begitulah dalam Al-Quran. Macam mana? Bahkan kalau kita buat pertanyaan lebih ekstrim lebih daripada itu. Tadi saya tanya, kalau belajar tafsirnya lebih tinggi kategorinya, cari aspek ekstrimnya, sudut ekstrimnya. Sudut ekstrimnya begini, ya. Orang kafir di alam barzah, ya. Di alam barzah akhirnya disiksa atau tidak? Orang kafir. Siksa kan? Disiksa. Ketika ia dipindahkan ke alam akhirat, mereka dalam ayat inilah Allah beritahukan mereka menyesal ataupun happy. Dalam ayat ini. Ketika diberikan ke akhirat. Menyesal kan? Dari mana kita tahu mereka kecewa? Tuh, ya wailana. Pertanyaannya, orang di neraka disiksa. Bila dah dibebaskan di alam kubur disiksa. Bila dah dihentikan siksanya di alam kubur, kan dah tamatkan tempoh, sepatutnya gembira ataupun keluar daripada penjara. Ada celaka laku siapa lagi dari penjara ini. Macam pelik. Sepatutnya gembira kan terlepas daripada siksa kubur. Sepatutnya lah kalau ikut logik. Kenapa mereka malah kata celaka kami? Ya lepas daripada hukuman di penjara, dibebaskan sujud syukur deh. Kenapa mereka kata celaka kami dibebaskan? Siapalah yang bebaskan kami ini? Seakan-akan mereka ingin terus berlama-lama dalam kubur, wahai mereka disiksa. Itu sudut ekstrimnya di situ kalau kita ingin memahaminya. Dan itu sebetulnya yang menariknya. Ini memberitahu pada kita bahwasanya siksa kubur orang Allah yang Allah timbal orang kafir ini sedahsyat apapun itu masih relatif ringan dibandingkan dengan siksa akhirat yang mereka akan hadapi. Sehingga ketika mereka dibebaskan dari siksa kubur, bukan dibebaskan ya, dihentikanlah. Dan dengan begitu mana berhentilah siksa kubur kan? Dah bangkit. Pindah ke alam akhirat, maknanya berpindah pada siksa yang lebih dahsyat. Jadi jika orang kafir ini suruh memilih lah, orang kafir pilih satu di antara dua. Kami siksa di alam kubur dengan siksa yang seperti ini, atau kami siksa di akhirat dengan siksa. Mereka akan pilih di kubur. Karena relatif lebih ringan kan? Ini maksudnya. Bukan tak mau istilahnya. Kecewa. Yang pasti mereka melihatnya di situ. Yang pasti melihatnya. Mereka tahu bahwa dari sinilah yang menariknya ya. Ya mas sekalian, kubur ini kan Nabi kata al-qabru awalu manazil akhirat. Kubur itu yakni stesen yang pertama daripada stesen yang ada di akhirat. Itu baru pertama tuh. Ini kedua ini sampailah kemudian. Faman najaminhu fama ba'dahu aisar. Sesiapa saja yang terselamat daripada sisi yang pertama. Checkpoint pertama dah selamat, yang selamanya makin mudah. Wa malam yajuminha, siapa yang tidak selamat, gagal pada sisi yang pertama, checkpoint pertama pun dah gagal,
Sisi yang berikutnya lebih. Dan ini yang diakui oleh orang kafir. Jika di alam kubur pun sudah disiksa, susah, nanti selepasnya lebih susah. Lepas itu mereka kecewa, menyesal karena terpaksa menghadapi siksaan yang lebih. Itu sebabnya. Sebab itu wajib berhenti dalam body 9. Ketika mereka kata, siapa yang begini, terpaksalah kami. Walaupun kami disiksa, kami sengsara, tapi seorangnya siksanya lebih ringan berbanding apa yang akan kami hadapi besok lagi. Lebih. Tapi Allah respon, inilah melalui malaikat Allah tentunya ya. Inilah yang Allah janjikan pada kamu dahulu. Dan telah benarlah apa disebut oleh para utusan. Kalau kita tidak saktah di situ, yang hukumnya wajib, atau kita tidak wakaf, walaupun hanya aula, ma wa'ada hada ma wa'ada rahman itu seakan-akan apa? Dinisbahkan kepada ucapan kafir. Jadi orang kafir ucapannya lengkap gini, celaka kami, siapa yang hidup kami daripada kami ini, inilah yang asalkan gitu. Disitulah sebenarnya rahasia saktah. Setelah itu kalau tidak ada tanda pun, orang yang paham tafsir pasti akan mengatakan ini saktah. Tak boleh sambung, tak boleh. Caranya paham tafsir. Tapi kan ya memang tidak mudah ya. Kita baru tahu saktah karena ada sin kan. Ya tak apalah, itu sekurangnya ada ilmu. Dan kenapa bila ada sin kemudian ada qaf ya qaf lam alif jeung qaf ulang? Ya karena wajib saktah itu sama dengan waqaf au maknanya boleh. Jadi waqaf terus lah. Mimma raqadina ya. Tapi ada yang membacanya cemini katalah. Qalu ya wailana man ba'atana. Ada dua kan kalau wajib saktah ini. Qalu ya wailana man ba'atana min marqadina hada ma wa'ada rahman. Atau qalu ya wailana man ba'atana min marqadina full stop. Kemudian hada ma wa'ada yang tak boleh sambung. Paham ya? Itu lari sungguh tuh, mana memang kebalik lah. 360 degree ya. Siang malam lah palingnya. Satu pusingan lagi istilahnya. Walaupun kalau kita tahu makna dia makna yang harfiah kan tadi Ustaz. Ya. Kita tahu makna harfiahnya kan, kita tahu makna. Kan kita tahu satu-satu makna kita cukup dah. Kita really tahu dia. Ya, selalu saya katakan, selalu saya ingatkan. Masa saya belajar pun, bukan ketika saya menyampaikan, masa saya belajar pun, saya diingatkan dulu. Terjemahan itu memang membantu kamu memahami Al-Quran. Tapi bantuan yang diberikan oleh terjemahan kepada kamu untuk kamu memahami Al-Quran itu terlalu sedikit. Terjemahan boleh membantu kita melakukan, tapi bantuan yang diberikan kepada kita melalui terjemahan itu hanya sedikit bagi memahami makna Quran yang bahkan sering kali, kata guru saya, sering kali alih bahasa. Dia tak gunakan terjemahan, alih bahasa. Saya masih ingat Dr. Dari Yaman Zainuri. Dia tak gunakan terjemahan, alih bahasa. Alih bahasa mana? Quran bahasa Arab lalu di alih bahasakan dalam bahasa apa salah. Bahkan sering kali alih bahasa Al-Quran ini dalam banyak ayat malah membuat kamu semakin tak paham Quran. Takut kita. Bila itu semakin mana? Saya tak kata semuanya, sering kali, dan dulu kan contohnya itu banyak waktu itu tunjukkan. Yang dulu pernah saya katakan itulah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. La yaghfiru ayyushraka bih. Cuma terjemahnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan syirik kan. Sehingga Allah tidak akan dosa syirik. Di situ terjemahnya dalam terjemahan bahasa Indonesia waktu itu, terjemah apapun, departemen agama pun tidak akan. Lah itu tidak akan.
Sedangkan tidak dengan tidak akan ini serupa atau sama? Serupa atau sama? Tidak akan selama-lamanya kan. Tidak akan bahasa Arabnya apa? Tidak akan. Lan. Ini semua masuk mudhari ya. Kalau tidak, la. Yang masuk mudhari ini ada berapa ya? Lan boleh masuk mudhari? Maksudnya selepasnya boleh mudhari lan? Ini mana mudhari? La pun mudhari, ma mudhari, betul? Lama pun mudhari, lan pun mudhari. Ada 5 nih. 5 nih boleh masuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari boleh dimasuki oleh 5 huruf nafi. Yang semuanya mempunyai makna yang berbeza-beza. Katalah kalau saya kata umpamanya afhamu. Afhamu maknanya saya paham kan? Fi'il mudhari kan? Kalau lan afhama terjemahnya saya tidak akan paham. Maknanya saya tak akan paham maknanya. Lan adhaba. Saya tak akan pergi. Maknanya mana bila? Bila tak pergi itu mana bila? Sekarang, besok dan nah itu lan kan? Kalau la adhabu, saya tidak pergi. Maknanya bila? La. Saya tak pergi. Sekarang. Sekarang dan akan datang. Tapi bukan mustahil. Hanya memberi saya tak pergi hari ini dan nanti mungkin. Lebih ringan, lebih ringan lah. Kalau ma'adhabu. Ma'adhabu. Saya tak pergi. Itu saja. Wah, inilah saya kata terjemahan sering membuat kita malah tak paham tuh. Kalau ma'adhabu maknanya saya tak pergi sekarang, walaupun tidak ada kalimat lan. Jadi ma'adhabu itu maknanya sama dengan la adhabu al-an. Sama. La adhabu al-an, saya tidak pergi sekarang. Itu sama dengan ma'adhabu. Kalau ma tak pakai al-an. Paham ya? Kemudian kalau lama adhab, saya belum pergi. Belum. Kalau lam adhab. Lam adhab. Kalau tak pergi lagi itu belum pergi lah tuh. Tak pergi lagi itu sampai belum pergi. Lam adhab artinya saya tak pernah pergi. Serupa atau sama? Kalau tak pernah maknanya bila? Ya, tak pernah maknanya benda yang lepas. Saya tak pernah pergi ke tempat itu. Mana tak lepas? Tak boleh kita. Saya tak pernah pergi bulan depan. Itu tak betul punya orang. Tengok, itu baru fi'il mudhari' dimasuki dengan huruf yang berbeza. Kalau kita artikan sama, mesti kacau. So maknanya lain. Dalam Quran, innallaha la yaghfiru. Allah tidak pakai la, bukan lan. Tapi banyak terjemahan Allah tidak akan. Akhirnya tengok. Ya kacau. Daripada tidak mengampunkan menjadi tidak akan. Pasti mesej pemahaman yang diterima. Lari, pasti lari. Itulah terjemahan. Sering kali membuat kita malah. Lah, bukan lah. Cari dalam Quran. Mana ada? Innallaha dalam surah An-Nisa ada 2 itu. Itu satu. Kemudian kita memahaminya bukan kemudian berhati bahasa Arabnya, tapi bertumbuh pada terjemahannya. Itu tak akan. Jadi kalau itu kita tidak sedang tidak mengkaji Al-Quran, kita sedang mengkaji terjemahan Quran. Nah, lari lagi. Terjemahan Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Quran itu fahaman orang tentang Quran. Paham itu? Terjemahan Quran itu fahaman orang tentang Quran. Jadi kalau kita memahami terjemahan Quran, maknanya kita memahami fahaman orang tentang
Ya tentu berbeza dengan orang yang melihat Al-Qur'annya. Sedangkan menurut Al-Qur'an, ya kalau tadi ilmu alat tadi yang tidak sedikit tadi, ya pasti lari lah. Memang ada baiknya, boleh membantu betul, tidak dinafi. Terjemahan Al-Quran boleh membantu kita, itu tidak dinafi. Hanya kalau orang menggantungkan pemahaman ingin betul tapi gangguan terjemahan, itu akhirnya tengok yang berlaku kepada pemikir-pemikir Islam yang tak belajar Al-Quran dengan bukan pada terjemahan, lari jauh. Tengok dulu ketika disuruh merujuk dalam tulisannya, semua rujukan siapa yang meninggal dulu? Kasim Selamat. Kasim Selamat. Siapa dia? Kasim Selamat. Kasim Ahmad dengan kan yang gelar dapat intik hadis kan. Tengok rujukan dia. Dia dalam debat terjemahan ini dalam Quran semua terjemahan. Gimana? Memahami Al-Quran tapi dibaca terjemahan. Bukan haram tapi itu hanya sebagai alat, itu pun alat yang tak sempurna. Itulah susahnya. Sedangkan ulama tafsir yang semua memahami bahasa Arab pun tafsirnya kadang berbeza antara A dan B. Coba baca kitab Sahih 5 saja, 3 ya. Baca satu ayat ditangani oleh 3 mufassir, pasti berbeza. Oh, ini banyak. Sering kalau ayat-ayat yang macam inilah yang mempunyai nilai sastra tinggi lah. Kalau ayat hukum biasanya sama. Kalau ayat kata arak haram, itu standar lah, memang haram, macam mana takkan terjemah yang lain pula. Itu contoh ya. Itu belum ayat kauniyah. Ayat kauniyah lagi berbeza antara A, B, C, D. A seorang mufasir, B seorang mufasir, katalah. A seorang mufasir tapi hanya menguasai ayat-ayat hukum umpamanya. Ayat tentang alam semesta tak ada background pengetahuan sama sekali. B bukan sekadar pahil bahasa Arab tapi menguasai ayat-ayat kauniyah. Banyak ilmu-ilmu dikuasai. Saya yakin bila mentafsir ayat kauniyah, tafsiran B lebih tepat. Dan A biasanya kalau jumpa ayat kauniyah, kalau orang-orang dahulu lah, dia akan menjelaskannya ala kadar. Dia tidak mau terlalu jauh ke dalam. Mungkin karena menyadari dia tidak punya ilmu untuk itu. Jadi bukan maknanya dia salah, karena dia sendiri tahu. Kalau aku bicara pun nanti lari, ini ayat kauniyah. Tapi yang memberanikan diri pelik, ada tafsir apa itu? Saya lupa macam mana tafsir. Dikata matahari itu diibaratkan, itu kita tafsir, tapi tafsirnya tak betul lah. Matahari itu macam berada di tanduk binatang. Jadi kalau nanti sudah binatang itu macam itu goyang, mati jatuh, mana kiamat. Itu kan khurafat paling teruk. Ya zaman sekarang dah modern dah macam ini pun masih ada orang Islam atau dianggap orang ngerti agama masih percaya bumi itu datar, kan pelik. Coba itu memang pelik sekali, sangat pelik. Bumi itu datar macam meja. Allah Akbar. Wahal maklumat atau maklumat lah, clue dalam Al-Quran Hindu sangat banyak sekali dalam Al-Quran bahwa ini bumi ini bulat, tapi taklah bulat macam bola sangat adalah. Tapi bulat lah, bukan macam meja. Kalau makin meja, makna kalau kita duduk di tengah sini, kawasan kita ke depan, belakang, kanan, kiri sama luas kan. Tapi kalau orang yang duduk di sini macam mana? Sini luas, tengok ini apa agaknya sini. Masih ada yang berbab itu. Ya Allah ya Tuhan. Itu pelik. Tak apalah, itu perbincangan kita. Jadi bagus juga. Tapi memang tidak mudah ya Mas Yan. Seperti kita belajar apa yang mampu. Apa yang mampu. Tidak mudah. Jadi aslinya kalau kita ingin lebih dalam, ilmu tafsir lebih dalam itu tidak mudah, betul, tidak mudah. Tapi kalau tafsir
Ya, tafsir lah, mana baca ayat, diterjemahkan, bla bla bla, itu ya insya Allah 1 minggu 1 juz lah. Tak ada masalah. Jadi kalau kita coba pahami setiap kalimat dan kita relate dengan kalimat yang Allah mau. Ada satu ayat yang cerita tajuk sama dan kebanyakan kalimat yang digunakan oleh ada 2 ayat maksudnya. Ada 2 ayat cerita tajuk sama. Tapi kalimat yang digunakan oleh masing-masing ayat itu berbeza. Mana ya? Di sini kata kulli dabah. Di sini kata apa namanya? Min dabah. Di sini kata kullin dabah. Apa? Yang ini kata ada min. Min mislihi. Yang ini kata mislihi. Min tak ada. Semua sama. Semua sama ayatnya, kalimatnya. Bezanya hanya yang satu ada min, yang satu tak ada. Yani fa'tu bisurati min mislihi, fa'tu bisurati mithlihi. Tengok terjemahan serupa. Kalau serupa, lalu apa makna tujuan Allah beri tambahan min? Kalau begitu adalah makna kalimat yang Allah berikan tanpa makna kan, dan itu mustahil. Itu insya-Allah itu. Jadi bila kita tahu kita iya ya, itu apa ya? Kalau kita fahami sama, lalu apa makna Allah menambahkan suku satu kata patah kata dalam ayat ini, yakni dengan min? Ya, min itu dari, memanglah itu min itu dari, tapi masalahnya bukan maknanya. Kenapa? Apa faedahnya tambahan min umpamanya? Itu dipanggil, itu yang saya kata tadi, ada aspek ekstrimnya kan. Kalau kita belajar tafsir, kita ingin mencari sudut ekstrimnya itu lebih banyak ilmu. Tapi kalau kita hanya ingin memahami yang biasa-biasa saja, ya macam itu. Yang biasa-biasa mana? Biasa-biasa. Ya contohlah in a'tana kal qatar fasalli li rabbika wanhar, kan. Kami beri engkau nikmat yang kautsar banyak. Fasoli maka sholatlah, kan? Sholatlah di robika bagi Tuhan engkau, wanhar dan sembelihlah kurban. Kebanyakan saya dengar lah, bukan. Saya tak menyalahkan ya, tapi mungkin itu yang dipahami. Dalam sarana-sarana bila berkurban di mana di YouTube, fasoli maka sholatlah kamu, kemudian sembelihlah kurban. Mana kita disuruh sholat Idul Adha, kemudian kurban. Jadi fasol itu diartikan sholat yang kita kenal lah. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada duduk, ada. Wah, perintah sholat itu hanya sebelum Nabi hijrah 2 tahun. Macam mana itu diartikan sholat Idul Adha? Itu lari jauh itu. Sedangkan Al-Quran ini bila Allah perintah kita sholat yang kita pahami sekarang inilah. Ada berdiri, ada takbir, ada ruku itu. Allah tak pernah kata sholli. Ya ada mesti akim, ada kalimat akim. Aqimus sholat. Itu maknanya sholat dimasukkan sholat yang kita paham kan. Tapi kalau sholli maknanya pasti bukan sholatnya kita. Di lain di gaya bahasa Al-Qur'an ini macam mana ya? Sangat lain. Kalau bahasa harian memanglah kalau kita sholli itu kan kita suruh sholat lah. Itu kita yang cakap. Tapi kalau lain cakap tak akan. Jadi apa ya? Memang berbeza lah. Jadi kata sholli wanhar, sholli rubi wanhar, sholatnya sholat Idul Adha, lepas itu kurban. Nah, macam mana? Jadi susah. Ya, macam mana ya? Taklah salah tapi masih jauh daripada message sebenarnya yang Allah sampaikan. Itu maksud saya. Tidak salah tapi kalau gunakan istilah Dr. Sarwani Maksum dahulu lagi sangat sinikal. Itulah biasanya orang tuh mempunyai ilmu sahih katanya. Dia kata Dr. Sarwani Maksum ya, bukan saya. Saya muridnya. Itu kebanyakan umat Islam nih ilmunya ya ilmu sathi katanya. Sathi itu ilmu luaran. Ibarat kita tengok rumah orang cantik,
kita datang dari jauh. Lebih kurang 50 meter, tengok macam mana, oh dah pergi macam cantik, biru warna dia, biru, hubung dia biru, depan dia ada pokok, cantik. Itu aja lah, balik. Hanya melihat luaran boleh berkesimpulan bahwa rumah itu cantik. Wah, tak pernah pun ketuk pintu masuk. Itu boleh diterima itu agak maklumat orang macam itu. Tak boleh kan? Sebab dia hanya melihat dari, oh cantik, balik. Bulan dia besar. Lainlah kalau orang dah masuk, dan yang masuk katalah seorang arkitek, seorang engineer, oh baru, oh, saya pernah masuk sahabat mewah. Itu baru boleh kita terima. Jadi kata Dr. Sarwanso, ramai orang sekarang, termasuk calon sarjana macam kamu lah katanya. Nanti ilmu sathi. Kamu hanya tahu yang luar, tapi kamu merasa dah tahu yang, oh masa itu yang merah, muka kita merah padam lah. Tapi bagus itu motivasi bagi pelajarnya waktu itu. Akhirnya maknanya kata beliau saya mengatakan, jangan sampai hanya kamu sudah belajar, katalah sudah dapatlah degree 1, degree 2, itu dipanggil S1 ya, S1, S2, S3. S1 itu degree lah, S2 itu master lah, S3 maknanya PhD. Kamu sudah merasa tahu segala-galanya. Boleh jadi kamu baru dapat kunci gitu. Kamu belajar hingga PhD, kamu baru dapat kuncinya. Jadi universiti hanya bagi kamu kunci untuk kamu gunakan, buka pintu-pintu almari yang tutup. Ini bermakna walaupun kamu dah PhD, jangan berhenti belajar begitu, maksudnya gitulah. Kamu kena cari sendiri kamu karena kamu sudah punya kunci. Jangan habis belajar kemana bawa kunci. Nanti orang anggap kamu penjual kunci. Maknanya belajar itu terus. Walaupun sudah tidak lagi depan guru katanya. Oh hebat. Saya ingat loh. Dr. Sarwani Maksum namanya. Almarhum. Mudah-mudahan Allah. Hebat. Saya kagum dengan beliau. Dari cara motivate muridnya itu dengan kalimat yang pedas-pedas lah. Sangat pedas. Bahkan saya masih ingat. Ini baru ketika baru nak dapat S1. S1 mana degree lah. Ya, jadi ingat walaupun kamu mungkin S1 sudah berjaya dianggap oleh orang kampung kamu dah hebat karena kamu dah apa? Sarjana istilahnya kan, sarjana muda. Bagian jadi orang kampung kamu mungkin nanti sudah percaya kamu ini orang alim. Bayangkan orang kampung kamu melihat kamu ini orang alim. Maknanya ini bebanan bagi kamu. Ada masalah pasti mereka akan rujuk pada kamu. Sedangkan kamu tahu siapa diri kamu. Jadi kalau kamu rasa-rasa lah belum bersedia dipanggil oleh orang alim, oleh orang kampung, jadi rujukan, jangan dulu di kampung, cepat berantau. Malu di kampung. Lah iya kan? Kalau orang sudah terlanjur panggil kita orang alim, mereka yakin yang kita serba tahu, rupa-rupanya ilmu kita hanya kan malu. Ayo coba merantau, cari yang. Saya ingat, wih, pedai-pedai lah ucapan Dr. Sarwani Maksum. Dr. Sarwani Maksum. Afdaliyah. Dipanggil fiqh afdaliyah. Belajarlah apa yang ikut keutamaan, priority. Dan ilmu yang perlu kita berikan priority, yakni ilmu yang sifatnya amaliyah. Bukan teori. Sifatnya amali, bukan ilmi. Bukan ilmi. Ya, pertama fahami, boleh membaca dahulu, pahami artinya secara harfiahnya, lalu meningkat dalami, itu. Dan sebelum itu mesti ada keyakinan yang kita pelajari kitab yang la raiba fi. Sehingga kita akan merasa bersalah bila kita baca ayat perintah, tapi kita tidak melakukannya. Kita baca ayat perintah, tapi perintah itu kita tidak karena ada rasa bersalah. Bukan bugadono, bukan nuhin. Jumpa ayat larangan, tapi kita langgar.
pastikan kita merasa bersalah. Macam itulah. Jumpa ayat katakanlah walaupun ayat itu alaihim, ilaihim, lahum, mereka, dia orang, depa. Rasakan kata Imam Nawawi, rasakan, yakinkan ayat itu Allah Tuhan pada diri kita. Jadi bila Quran kata fi qulubihim maradun fazadahumul marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan walaupun ayat kita baca itu mereka rasakan mereka itu jangan saya nih. Ini saya. Macam tu. Sebab kalau kita tidak begitu kata Imam Nawawi, ya nanti Quran tidak memberi apa manfaat lah. Oh ini mereka doang kafir, ini munafik, saya bersih, Sehingga semua ayat Quran seakan hanya untuk orang lain. Kita yang bacanya tak, saya baca satu juzuk ada yang untuk saya, semua untuk dia orang. Dan yang berlaku sekarang hari ini lah, sikit-sikit keluar dalil untuk orang, dalil. Yang untuk di sini mana? Dan itu bahayanya, sangat bahaya. Belajar Quran macam ini sangat bahaya. Quran nanti akan menjadi hujah bagi Allah untuk menemplak kita. Bukan menjadi pembela bagi kita. Itu yang sama sekali tidak amali. Yang bersifat teori boleh kalau ada masa, tapi kalau tidak ya tak perlulah. Afdaliyah maksud saya. Lainlah kalau kita masih batuha. Kalau sudah masih batuha boleh. Kalau sudah wal asri ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr ladina amanu salihat wa tawasaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.